Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pendengar radio Yes Maja Kota Pakalongan, Batang, Comal dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita keberkahan di majelis yang penuh dengan kebajikan ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini, di bulan ini, kita masih membahas di dalam Manzilatul Baitul Haram, yaitu tentang kedudukan Baitul Haram. Baitul Haram adalah Masjidil Haram atau Ka'bah, yang dimana ayat yang saya bacakan, inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah Ka'bah. Yang diperintahkan adalah malaikat Jibril. Yang pertama kali yang membangun adalah malaikat Jibril, kemudian Nabi Allah Adam alaihi salam, dan kemudian diteruskan oleh Nabi Allah Syis, kemudian Nabi Allah Ibrahim, dan kemudian sampai kepada kerajaan, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail, sampai Quraisy dan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana pembangunan Ka'bah, terjadinya pembangunan Ka'bah yang memerintahkan Allah, yang membangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail, dan kemudian atas perintah Allah dan insinyurnya malaikat Jibril. Jazakumullah khair, masyaallah tabarakallah. Nah, sekarang kemarin sudah kita terangkan juga tentang Kiswatul Ka'bah, ya, tentang makam Ibrahim. Nah, sekarang saya ingin menerangkan sedikit yang bersangkutan tentang Ka'bah, karena sudah saya katakan bahwasanya yang bersangkutan dengan Ka'bah banyak. Yang bersangkutan dengan Ka'bah banyak, di antaranya Ka'bah sendiri, kemudian ada Hijr Ismail, kemudian ada yang paling inti adalah Hajar Aswad, kemudian di situ ada Syadurwan, ada makam Ibrahim, ada Rukun Yamani, Rukun Syami, ya. Jadi banyak. Nah, ini saya mau terangkan. Kemudian ada mizan tarang air yang ada di Ka'bah. Ini semuanya bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan dengan Masjidil Haram, pembangunan Masjidil Haram ini sangat luas sekali. Makanya saya ingin mengambil antum yang sudah pernah berangkat ibadah haji atau umrah, ini bisa menjadi reuni di dalam pelajaran kita ini. Dan kemudian yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ingin melaksanakan ibadah umrah, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika antum berangkat umrah atau pergi haji, memandang Ka'bah, melihat Ka'bah, oh iya, ini yang telah diterangkan di Masjid Jami'. Oh iya, ini yang diterangkan. Oh, ini makam Ibrahim. Oh, ini Hajar Aswad. Oh, ini Hijr Ismail. Oh, ini Syadurwan. Oh, ini Rukun Yamani. Oh, ini pintu Ka'bah. Oh, ini kiswah Ka'bah. Dan jadi semuanya bisa diketahui dari waktu-waktu sekarang ini kita pelajari. Baik, masuk di dalam pelajaran ini. Yang sekarang ini adalah Al-Hajar Al-Aswad. Al-Hajar Al-Aswad. Hajar Aswad hajarun wada'ahu Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim. Hajar Aswad ini yang meletakkan setelah pembangunan Ka'bah. Jadi kapan Hajar Aswad itu dimulai? Kan kemarin yang membangun Ka'bah pertama adalah malaikat Jibril, kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian Nabi Allah Syis, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim
Ini sudah menjadi runtuhan, selesai, tertutup. Kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril, pondasinya sebelah sini, dan diajarkan bagaimana cara membangunnya oleh malaikat Jibril. Nah, ternyata yang meletakkan Hajar Aswad tersebut adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau di sini dikatakan yang meletakkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berarti ketika Nabiullah Adam, Hajar Aswad belum ada. Belum ada. Jadi di sini yang meletakkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum di Ka'bah Asy-Syarqi, yaitu di mana? Di bagian Ka'bah yang bagian timur. Yang ada bagian timur, Syarqi. Wa kana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirun nabi wada'ahu lama jadat Quraisy min al-Ka'bah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang terakhir yang meletakkan Hajar Aswad ketika ada pembangunan Ka'bah. Ingat, kemarin saya cerita bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ada para raja-raja merapikan Ka'bah tersebut. Nah, kemudian Ka'bah pernah hancur, terkena badai, terkena banjir, akhirnya hancur Ka'bah tersebut. Nah, dibangun oleh siapa? Orang-orang Quraisy, suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu yang tadinya Ka'bah ini sempurna, full. Nah, subhanallah, dibangun cuman setengah. Sebagaimana Ka'bah yang sekarang antum lihat. Yang antum lihat itu. Sekarang ini Ka'bah yang antum lihat seperti itu ketika di zaman Quraisy. Setengahnya lagi itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Jadi orang yang sholat di dalam tersebut termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Makanya orang yang tawaf kalau mau jalan lewat setengahnya Ka'bah nggak sah, harus keliling. Jadi Ka'bah karena dia model begini ya, ada nggak? Lihat di Ka'bah seperti ini, dia seperti tapal kuda itu, ya. Nah itu bagian dari Ka'bah. Dulu Ka'bah full. Nah, setelah Quraisy membangun, terjadilah setengah. Baik. Setelah pembangunan Ka'bah jadi oleh suku Quraisy, Hajar Aswad ada di situ, jatuh. Setiap gobilah ingin mendapatkan bagian kemuliaan, ingin meletakkan Hajar Aswad. Semua gobilah, Bani Makhzum pengen, Quraisy kepengen. Dari suku Quraisy saja banyak. Dari suku Quraisy pecahannya banyak. Ini mereka berlomba-lomba ingin mencatat tarikh, ingin mencatat sejarah, ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Subhanallah, akhirnya mereka rebutan. Setelah rebutan diponis bahwasannya ya sudah, kalau begitu kita lihat besok subuh, besok pagi siapa orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Ternyata yang pertama kali masuk ke dalam masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih muda. Akhirnya mereka melihat siapa? Nabi Muhammad, Rasul Muhammad. Oh, kalau selesai. Ada Muhammad Al-Amin, Muhammad As-Sadum, Muhammad Al-Fatan. Wah, semuanya sifat-sifat Nabi Muhammad itu semuanya mereka setuju. Mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Sepakat tidak Muhammad. Tapi Rasulullah SAW cerdas. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW cerdas. Sehingga Nabi Muhammad jazakumullah khair, dibentangkan sorbannya beliau, kemudian setiap daripada gobilah memegang ujung sorbannya Nabi Muhammad. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah sorbannya Nabi Muhammad. Berarti semua gobilah kebagian meletakkan Hajar Aswad. Lihat adilnya Nabi Muhammad. Masih muda sudah memiliki adil. Kemudian setelah ditempel kepada Ka'bah, Rasulullah yang meletakkan. Ini makanya yang paling terakhir meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad SAW.
Makanya di sini wahtalafu fi man yadhahu fattafaqu ala an yuhakimu awal al-akhir ila al-masjid. Mereka mengatakan sudah yang pertama kali masuk dalam masjid, ternyata yang pertama kali masuk dalam masjid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ingin tahu Hajar Aswad ini apa sih? Batu apa? Hajar batu, Al-Aswad hitam. Kok bisa dibilang Hajar Aswad? Hajar Aswad bukanlah batu yang biasa, tetapi batu yang sangat luar biasa. Yang dimana batu tersebut didatangkan oleh malaikat Jibril ketika pembangunan Ka'bah. Wajah bihi minal jannah, dan batu Hajar Aswad itu diambil dari surga. Subhanallah. Jadi Hajar Aswad itu batu yang diambil dari mana? Dari surga, yang bawa siapa? Malaikat Jibril. Sampai di sini ada kalimat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rukna wal maqam yaqutatan min jawaqitil jannah." Wal maksud ruknya al-Hajar al-Aswad. Sesungguhnya rukun al-Hajar al-Aswad wal maqam, begitu juga maqam Ibrahim, yaqutan, yaitu batu yakut min jawaqitil jannah. Jadi bebatuan-bebatuan yang ada di dalam surga. Jadi kalau antum ingin mencium batu surga, ada di mana? Ada di Hajar Aswad. Makanya orang rebutan kepengen mencium Hajar Aswad. Pengen apa? Mencium batu surga. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajarul Aswad min hijaratil jannah. Hajar Aswad ini batu dari surga. Rasulullah mengatakan, Nazal al-Hajarul Aswad minal jannah. Oh, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasannya Hajar Aswad tersebut dari surga. Berarti sudah sepakat kalau Hajar Aswad tersebut dari surga. Baik. Di dalam riwayat ada yang mengatakan bahwasanya Hajar Aswad itu riwayat hadis dhaif. Tetapi lebih kuat yang tadi kalau Hajar Aswad tersebut dari surga. Annahu unzila ila al-ardi hina unzila Adam. Ini ada riwayat dhaif. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Hajar Aswad tersebut turun ke muka bumi ini ketika Nabi Allah Adam alaihi salam turun ke muka bumi. Anda pernah baca di dalam kitab tafsir Ibn Katsir, tafsir Quran Al-Azim. Ini memang sesuatu hal dari riwayat yang belum pernah saya baca, ternyata ada di kitab tafsir yang saya ingin sampaikan kepada antum. Ketika Nabi Allah Adam turun dari surga, itu tidak menggunakan pakaian. Nah, ketika turun dari surga, dia merasa malu dan diambil dedaunan yang ada di surga sampai beliau akhirnya turun ke muka bumi ini. Ketika turun di muka bumi ini, beberapa dedaunan jatuh ke muka bumi, di antaranya Nabi Allah Adam turun di negeri India. Nah, dedaunan tersebut kemudian dimakan oleh bumi, tertelan oleh bumi. Biasa daun kalau sudah di bumi bagaimana? Tertelan sama bumi, rusak di bumi. Kemudian keluar pohon tersebut menjadi pohon gaharu. Jadi pohon gaharu wangi, semerbak. Makanya gaharu itu gaharu yang bagus yang dari India. Itu kalau kita bakar aja satu, ini satu ruangan, satu masjid wangi. Itu gaharu yang paling termahal ada di India. Asli. Itu kita kalau beli gaharu tersebut harganya mahal banget, mahal. Ternyata memang itu kita taruh satu aja. Itu satu ruangan wangi semuanya, baju-baju kita di dalam wangi semua. Itu Hajar, masya Allah, yang namanya pohon gaharu, namanya syajaratul ud, kayu ud, namanya gaharu. Nah, ada mengatakan lagi riwayat, syaitan iblis diturunkan ke muka bumi. Kemudian syaitan ini kencing. Ketika buang air kecil, keluar pohon tembakau adanya. Tahu tembakau? Jadi rokok adanya. Tapi nggak tahu juga benar apa enggak, saya nggak tahu riwayat itu, belum pernah saya mendapatkan. Kalau pohon tembakau itu dari biji syaitan, wallahu a'lam, saya nggak ngerti.
Tetapi Pak, yang paling terpenting yang namanya merokok. Rokok itu kan rokok. Ya. Rokok wangi, itu ya. dibakar pakai apa? Pakai api. Ada orang masuk ke dalam surga, mimpi masuk ke dalam surga, masya Allah. Lagi di surga semuanya nikmat. Minum langsung ada air. Kopi. Ketika lagi kopi apa itu? Rokok. Biasanya kopi temannya rokok. Minta di dalam hati pengen disamsu, turun disamsu. Gudang garam, keluar gudang garam. Sudah dipegang dibuka rokok, nggak bisa nyala. Akhirnya gimana? Mau api, harus keluar dulu ke neraka dulu. Ke neraka dulu. Ayo ambil di neraka apinya. Bangun, melihat api neraka, subhanallah, baru keluar dari surga. Malaikat kedua, sini. Ada apa? Saya mau merokok, mau ngambil api. Saya mau ke neraka, mau undut sedikit aja. Ya paling sedikit. Baru keluar dari surga, biar malaikat takut sama malaikat penjaga. Penjaga apa? Pintu api neraka. Wes, saya jadi balik lagi ke surga aja deh. Nggak pakai rokok-rokokan sudah. Makro. Makanya Pak, hati-hati Pak, yang sering rokok nanti di surga nggak ada yang namanya rokok. Mungkin rokoknya ada, apinya di neraka kita di sudah. Apa ini nang rokok? Jadi sepakat bahwasannya Hajarul Aswad itu dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, Hajar Aswad itu letaknya di mana? Nah, ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Kemudian ini ada pintu Ka'bah. Pintu. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya Multazam. Namanya Multazam. Tempat mustajabul dakwah. Nah, di ujung sinilah rukun yang bagian sebelah timur. Itu ada Hajar Aswad. Bagian timur. Jadi Hajar Aswad tersebut memang itu ada di dalam Ka'bah. Yang keluar hanya sedikit. Di dalam riwayat dikatakan bahwasannya Hajar Aswad tersebut tadi warnanya putih. Karena saking banyaknya dosa orang yang mencium, akhirnya berubah menjadi kehitam-hitaman. Oke. Akan dosa banget ini. Ada yang mengatakan sebenarnya Hajar Aswad tersebut putih, ada putih-putihnya. Makanya lihat, ketika Anda melihat Hajar Aswad itu ada putih-putihnya. Nah, itu yang di sebelah-sebelahnya seperti kayak apa? Seperti kayak semen-semen untuk menempelkan Hajar Aswad. Tapi bukan semen, namanya ma'jun. Seperti apa ya kalau saya katakan, kalau antum tukang bangunan ngerti, untuk menempel tapi tidak kasar, biar halus. Iya, jadi itu yang hitam-hitam. Sebenarnya itu bukan hitam, ada hajarnya itu sedikit-sedikit, ada warnanya agak keputih-putihan. Jadi Hajar Aswad tersebut putih. Coba dinamakan Hajar Al-Aswad setelah di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, dia laun Hajar Al-Aswad. Amma launu fa in warada fi katsir min kutub al-hadits syarif abyad min as-salaj. Jadi warnanya Hajar Aswad ini itu putih melebihi putihnya es. Tahu es batu? Es batu putih. Salju lebih putih daripada salju. Ma yadullu ala anna hadha al-asr kana abyad. Fa bi ba'd ar-riwayat abyad min as-salaj. Ada yang mengatakan abyad ka'annahu fiddah. Putih seakan-akan seperti perak. والجواب على هذا أن خطايا بني آدم هي التي سولته الله. Dan kemudian ada pertanyaan. Ada lagi yang mengatakan bahwasan asyaddu bayanan min al-laban. Lebih putih daripada susu, Hajar Aswad. Kemudian ada yang mempertanyakan fitasniyatihi bil aswad. Kok dibilang Hajar Aswad ini kan warnanya putih? Kok bilang dikatakan Hajar Aswad itu bisa dibilangkan batu hitam? Aswad kan hitam. Kok bisa dibilang menjadi batu hitam? Al-jawab ala hada musarrahan bihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang jawab dari Nabi Muhammad. Yang menjawab Rasulullah SAW, kenapa? Kok Hajar Aswad itu kan putih? Katanya Rasulullah, abyad minal laban, lebih putih daripada susu, bahkan lebih putih daripada salju, lebih putih daripada es. Kenapa kok dinamakan batu hitam? Anna khataya bani Adam hiya allati sawadatu. Karena kesalahan-kesalahan anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, keturunan Nabi Allah Adam, para manusia yang menyebabkan batu tersebut menjadi hitam, sehingga dinamakan Hajar al-Aswad. Baik, ini yang bersangkutan dengan Hajar al-Aswad. Kemarin khasa'is al-Hajar al-Aswad, keutamaannya. Annahu yushra' takbiruhu wa istilamuhu. Jadi Hajar Aswad ini disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad atau taslim, mengucapkan salam. Makanya ketika pertama kali tawaf diawali dari mana? Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau memang nggak bisa mencium, dulu setiap kali orang keliling mencium Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, jalan lagi. Kemudian keliling lagi, mencium Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang bagaimana sulit? Makanya Rasulullah mensunnahkan kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, bisa salam, mengangkatkan tangan, melambaikan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Baik, ini makanya ketika tawaf dimulai dari Hajar Aswad, kemudian kita mencium Hajar Aswad dengan taslim. Nah, ini disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, annahu min asyrafi makan baitillahi al-mu'azzam. Kemudian Ka'bah ini mulia. Yang paling termulia di Ka'bah ada di Hajar Aswad. Ya, ini Ka'bah. Ka'bah mulia tidak? Mulia. Tetapi ada tempat di Ka'bah yang paling termulia, yaitu Hajar Aswad. Makanya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu mustajabud da'wah, tempat yang diijabahi doanya orang tersebut. Setiap orang yang berdoa di multazam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa min annahu fil makan alladhi yushraq ibtida'u tawaf bil bait. Nah, begitu juga itu tempat Hajar Aswad di mana dimulai untuk memulai tawaf. Dan di antara minha anna man istalamahu kana kaman fa'awada yad ar-rahman wa kaman bai'a Allah wa rasulah. Dan begitu juga orang yang mencium Hajar Aswad sebagaimana dia telah mencium Allah. La maaf, fa'awada yad ar-rahman. Jadi fa'awada yad ar-rahman maksudnya bagaimana? Sudah memberikan hatinya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sudah membaiat Allah dan membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajdidul ahad, memperbarui baiatnya Anda kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mencium Hajar Aswad. Wa min annahu yashhadu yaumil qiyamah liman istalamahu bihaq. Dan begitu juga Hajar Aswad ini, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah mencium Hajar Aswad nanti di surga. Makanya orang rebutan dari Hajar Aswad. Karena di sini apa? Menjadi saksi untuk Anda ketika Anda masuk ke dalam surga. Berarti Hajar Aswad tersebut, kalau Anda masuk neraka, Hajar Aswad nyari mana orang yang pernah nyium saya, masukin di dalam surga. Bisa jadi. Karena di dalam riwayat Hajar Aswad itu ada orang-orang soleh, lihat Hajar Aswad itu ada matanya. Dia melihat siapa itu orang-orang yang ingin mencium Hajar Aswad. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Laula qabalaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabaltu. Intinya Hajar Aswad. Hajar Aswad orang pada rebutan mencium Hajar Aswad. Rebutan enggak? Rebutan. Kalau tidak karena Nabi Muhammad mencium engkau, maka aku tidak akan menciummu. Ittiba Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Dan kemudian khosa'isnya banyak, keistimewaan-keistimewaan bagi orang yang mencium Hajar Aswad. Begitu wa min annahu syafa'u li syafa'i yaumil qiyamah. Dan begitu juga Hajar Aswad akan bisa menyebabkan syafaat untuk Anda. Menjadi syafaat kita nanti di hari kiamat bagi orang yang mencium Hajar Aswad. Makanya orang berlomba-lomba ingin mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah kita setiap tahun atau setahun 2 kali 3 tahun kalau lagi keadaan sepi kita masuk Hajar Aswad, kita cium Hajar Aswad.
berkali-kali alhamdulillah mengambil keberkahan. Subhanallah, jadi ini juga bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan ahluna ila Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya menjanjikan kepada antum bahwasanya ini. Oh, alhamdulillah ada semua ini. Kemarin saya mengatakan bahwasanya ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu ada kiswahnya. Kiswahnya warnanya hitam. Kiswahnya warnanya hitam dan ini Ka'bah namanya. Di dalam Ka'bah ada namanya bitona. Ini bitona. Ini bitona namanya, warnanya seperti ini. Ini dalamnya Ka'bah, dibungkus dengan kain seperti ini. Saya dapatnya cuma segini, nggak banyak. Jadi seperti ini dalamnya Ka'bah. Nah, kemudian setelah dalamnya Ka'bah ini dibungkus dengan kain warna hitam. Dibungkus dengan warna hitam. Jadi Ka'bah double. Ini yang saya dapatin kecil ini. Ini Ka'bah, lihat masih ada bentuk-bentuknya. Ini masih sedikit karena lebih banyak teman-teman pada minta akhirnya. Ini tolong Pak, lihat aja Pak. Habis lihat cium aja dah nanti. Ambil berkahnya. Ini kiswah Ka'bah yang saya dapatkan. Biasanya para jamaah haji kalau mau dapat kiswah Ka'bah paling sedikit, cuma segini. Dan ini saya dapat dari teman saya waktu tinggal di Kota Mekah. Habib, ini hadiah buat antum, nggak banyak-banyak. Ini ada cuma segini. Ini kiswah Ka'bah yang ada di Ka'bah. Alhamdulillah kita dapatin di Kota Mekah. Dan ini dalamnya, dalam kiswah Ka'bah. Ya, tadi saya sudah terangkan. Jadi Ka'bah tersebut, jadi ada dua. Yang dalam namanya bitona. Ini bitona. Dan ini kiswah Ka'bah. Jadi double. Lapisannya berarti. Nah, kapan digantinya? Setiap hari Arafah. Ketika para jamaah haji di Arafah, tiap tahun diganti. Tiap tahun diganti. Dan kiswah Ka'bah tersebut diserahkan kepada Sadanatul Ka'bah yang memegang pintu Ka'bah. Kemarin ingat, yang memegang pintu kunci Ka'bah sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada seorang pun mengambil dari kunci Ka'bah tersebut kecuali orang yang zalim. Jadi setiap raja, setiap khalifah, setiap orang yang berkuasa di Kota Mekah tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Nah, sekarang ini namanya Bani Syaibah. Baik, ini sudah yang berurusan dengan Ka'bah. Kemudian makam. Dan ini dua-duanya ini ada pabriknya. Pabriknya setiap tahun mengerjakan kerjaan hanya untuk membuat kiswah Ka'bah. Setiap tahun kiswah Ka'bah dengan uang yang sangat banyak. Kemudian kalau ada tulisan warna kuning dan warna putih, itu tintanya benar-benar dari tinta emas. Dari emas itu. Itu memang emas 24 karat dijadikan benang, dijahit. Dan kemudian benar-benar perak. Jadi memang harganya mahal sekali. Subhanallah, untuk tidak lain itu adalah membangun kiswah Ka'bah adalah syaraf, kemuliaan untuk membuat kiswah Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita lihat masuk ke pabriknya. Pabrik pembangunan kiswah Ka'bah itu pabriknya itu luas sekali. Mulai dari sini sampai sekolah. Panjang itu kiswahnya itu. Pabriknya. Ada pabrik yang bagian buat benang khusus, ada yang buat pintal. Kemudian yang sudah jadi bahannya, setelah jadi bahannya, kemudian di situ ada yang pembuatan yang menjahit, yang merajut. Subhanallah wa jazakallah. Ini setiap tahun. Nah, kemudian saya juga masuk ke tempat pembangunan kiswah Ka'bah. Kiswah makam Rasulullah. Makam Nabi Muhammad. Antum kalau ketika jalan begini kan ada jendela. Di makam Rasulullah itu ada jendela. Nah, ini jendela ini di dalamnya baru makamnya Nabi Muhammad. Nah, makam tersebut sudah dijadikan tertutup. Rasulullah makamnya masih ada di dalam. Masih ada di dalam. Jadi tidak ada yang masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang masuk ke dalam makam Rasulullah ada kekuatan cahayanya Nabi Muhammad SAW yang orang keluar dari situ bisa jadi buta. Takut. Masya Allah. Karena nur cahayanya Nabi Muhammad SAW. Nanti saya menerangkan bagaimana sebab makam Rasulullah di tengah ini sudah tertutup, ke atas rapat, ke sini rapat, dan ke bawah rapat, dan ke bawah rapat ditutup dengan baja. Jadi makam Rasulullah sudah dilindungi dengan baja. Baja yang tidak bisa ditembus. Karena ditakutkan dulu pernah ada orang yang ingin mengambil jasadnya Nabi Muhammad. Ada yang ingin mengambil jasad Nabi Muhammad. Nah, setelah ditutupi, baru di situ dibuat gubah. Iya, gubah. Nah, di dalamnya itu, di dalam makamnya Rasulullah, di dalam gubah dalam itu ditutupi dengan kiswah, selambu.
selambung makam Nabi Muhammad. Karena tepatnya di dalam, jadi 5 tahun sekali baru diganti. Pergantiannya 5 tahun sekali. Tapi kalau yang Ka'bah, karena kena hujan, kena panas, ini lebih tebal ini. Ini lebih tebal. Di dalam riwayat lagi katanya, di dalam riwayat lagi orang kalau lagi perang pakai kiswah Ka'bah itu nggak mempan bila pedang. Saking tebalnya kiswah Ka'bah yang ada di kota Mekah, masya Allah tabarakallah, karena kena panas, kena hujan ya selama 1 tahun. Tapi panasnya nggak tahu, masya Allah, nggak seperti panas Pekalongan. Panas Pekalongan paling tinggi 30, 38, di sana sampai 50 derajat. Tapi yang di makamnya Rasulullah itu diganti 5 tahun sekali. Nah ini alhamdulillah saya juga pernah dapat dari teman saya. Ternyata di makamnya Rasulullah itu ada 2 juga. Ada selambung makam Rasulullah yang pertama warnanya hijau. Ini kebetulan dapetnya gede. Saya buat sorban. Saya pakai memang buat sorban ini. Ya, ini seperti makam Rasulullah ditutupi seperti ini dulu. Ini makam Rasulullah atasnya ya. Makamnya di bawah, ini gubahnya. Seperti gubah Habib Ahmad ya. Makam di bawah terus gubah. Nah gubah ini ditutupi dengan ini. Setelah ditutupi dengan ini namanya bitona. Baru kemudian ditutupkan dengan yang ukiran seperti ini. Ini makam yang di luar yang sering kita lihat. Ya Allah. Baru ditutup. Ada dari makam Rasulullah. Ini saya dapat dari teman saya kira-kira yang sudah 30 tahun yang lalu. Jadi sudah 30 tahun yang lalu. Ini masih ada. Insya Allah saya minta sudah ambil keberkahan sedikit demi sedikit ya dari makam Rasulullah. Tolong jangan dibawa pulang. Bisa mencium bagian barokah ya sedikit. Tolong 1 orang Pak. Jangan bapak-bapak orang tua Pak duduk. Yang anak muda sini. Bismillah. Pegang bahasa. Jadi bismillah sini bismillah. Jangan pegang 1 sudah. Ini pegang 1, yang 1 bismillah pegang. Atau pegang ini jenengan. Ayo mulai dari ujung sini ambil berkah ini cium sudah. Ya, kita mengambil berkah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah lihat. Kenapa? Karena kita dengan makam Rasulullah sudah berkah. Kemudian yang bersangkutan dengan makam Nabi Muhammad aja berkah. Nah, itu keliling Pak, keliling. Iya, di bawah tolong dikelilingi. Dari sana Pak. Pak, bareng. Dari sana. Segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad ada keberkahannya. Lihat, contohnya siwak. Siwak ini bisa barokah karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Masya selamat ya. Menjadi kayu itu banyak kayu. Tetapi kenapa menjadi kayu siwak yang paling terberkah? Karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Air Zam-Zam, air banyak, air yang lebih mahal banyak. Tapi kenapa air Zam-Zam? Karena diminum oleh Nabi Muhammad dan disabdai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kiswah yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Itu ada keberkahannya sendiri. Kita kadang-kadang kalau ziarah makam aja berpunya ini barokah, betul kan? Apalagi ini bersambung dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini kita sedikit mengambil keberkahan daripada kiswah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapat keberkahan. Tidak lain adalah keyakinan kita. Kita yakin mengambil tabaruk, yaitu keberkahan daripada adab yang pernah bersambung dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada lagi yang lebih penting, yang lebih barokah. Apa? Yang bersambung dengan darah Nabi Muhammad. Yang bersambung dengan darah Nabi Muhammad, mereka para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersambung darahnya dengan Nabi Muhammad itu adalah hasil keberkahan yang hakiki daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sekarang itu sudah banyak replika ya. Replika seperti pedang Nabi Muhammad. Ya, itu semuanya ada kadang-kadang di museum-museum. Yang ini alhamdulillah karena kita belajar di Mekah akhirnya dapat ini. Karena begini, banyak yang jual tapi nggak asli. Ditakutkan tidak asli. Alhamdulillah ini memang kita tahu keasliannya, yang memberikan siapa dan orangnya siapa dan kita tahu. Begitu juga ini dia kiswah Ka'bah. Ya. Apa yang penting kiswah Ka'bahnya? Tolong ini barakah saja.
babil akhdhi tabarruk. Ya. Yes. Ini keberkahan gara-gara ngaji. Yang bersangkutan tentang inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa lil alamin. Masyaallah tabarakallah. Insyaallah kita mengaji di sini di tempat yang mulia ini ada keberkahan. Amin, amin. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Keberkahan di dalam menimba ilmu, keberkahan di dalam kebajikan. Antum kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dosa-dosa kita. Amin. Allah mengangkat derajat kita dan dimudahkan segala urusan kita. Dan tidak lain ini antum juga ingin mengetahui ya bahwasan inilah gambaran daripada Ka'bah dan kiswah Ka'bah, kemudian makam Rasulullah dan kiswah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar tahu oh seperti ini. Oh gambaran seperti ini. Dan ini bukan replika, Pak. Ini bukan replika, tapi ini benar-benar ada yang telah diganti kemudian kita dapatkan alhamdulillah insyaallah mengambil keberkahan daripada Ka'bah dan kemudian makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Duduk. Bismillah.